Penyalahgunaan narkoba, kalau dulu kan masih ngambang ya, melanggar apa, lain sekarang normanya sudah ada. Penggunaan media sosial yang tidak sesuai, pemerasan dan menerima gratifikasi, kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertegas di situ. Mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Ada lagi anggota-anggota yang saya nggak boleh jangan pakai masker, sikat. Kalau sudah mau jadi polisi, sudah ikutin aturan internal, ikutin aturan kepolisian. Ikuti pemerintah. Gak ada lagi yang lawan-lawan kebijakan pemerintah, itu namanya pengkhianat. Nah, yang kedua, mengakomodir berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada fungsi operasional maupun fungsi pembinaan, kerawanan, penerimaan. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Malam hari ini Cak Ompong ingin kembali ke topik polisi tembak polisi. Ya, subtopiknya Propam harus tangkap Irjen Sambo. Nah, kenapa? Mari kita kembali ke definisi. Apa itu divisi Propam? Ya, yaitu adalah salah satu bagian dari kepolisian untuk membina ya polisi ya terhadap profesionalismenya dan kinerjanya di internal polisi. Artinya Propam itu adalah polisinya polisi, mengawasi semua perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan kepolisian. Itulah inti garis besarnya. Nah, Irjen Sambo adalah mantan Kadif Propam. Sementara kasus pembunuhan itu terjadi di rumah dinas Irjen Sambo. Artinya, seluruh aktivitas yang ada di dalam rumah dinas tersebut itu di bawah tanggung jawab Irjen Pol Verdi Sambo. Ya. Nah, kita kembali kepada kasus pembunuhan Brigadir J yang membuat orang bertanya-tanya dan semakin tidak percaya. Pertama, CCTV rusak. Ya, ketahuan dirusak dan disengaja rusak. Nah, yang kedua, kasus tembak menembak. Ya, polisi bawa senjata, tembak menembak, yang mati hanya satu orang, sementara yang lainnya kena peluru saja tidak masuk akal juga. Adanya pelecehan seksual. Masa sih ajudan berani-beraninya, tambah tidak masuk akal lagi. Adanya tembak menembak itu bukan kasus rencana pembunuhan. Padahal dari luka yang diotopsi ulang terdapat keanehan-keanehan. Bahkan Cak Ompong pernah mengangkat bahwa kematian Brigadir J itu sangat dilakukan secara biadab, tidak manusiawi. Bahkan ya, kita orang-orang bodoh ini berkesimpulan itu disiksa terlebih dahulu baru ditembak. Terakhir lagi faktanya mengatakan bahwa otaknya sudah nggak ada. Nah, itu kan luar biasa. Nah, sementara baju dan HP-nya juga baru ditemukan. Artinya apa? Artinya ada sebagian polisi berdasarkan instruksi dari Verdi Sambo untuk ya menghilangkan semua barang bukti. Padahal menurut kita kepolisian itu bekerja berdasarkan fakta. Mau 1000 saksi tanpa ada fakta
ya tidak laku. Kan begitu konsepnya kepolisian bekerja itu. Jadi semua itu fakta dan data yang berbicara. Artinya apa? Kalau ada barang bukti yang sengaja dirusak dan dihilangkan oleh kepolisian, disinilah peranan daripada propam itu. Artinya dia melanggar kode etik dan kebijakan yang ada di kepolisian. Jadi Kadif Propam lah yang harus menangkap pertama kali Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi bukan Baradae. Baradae itu tahu apa sih? Dia kan namanya aja Barada. Ya kan? Seperti kita-kita ini kan punya banyak teman ya. TNI, Polri, bagaimana kinerja mereka. Kita kan juga sedikit banyak tahu. Ya kan? Masa hanya masalah Brigadir J dan Baradae Kapolri sampai turun tangan. Nah, itu menurut hierarki kepangkatan, kalau ada masalah di level-level itu cukup kelas-kelas kapten, mayor, itu selesai tuntas. Nah, tapi ini tidak, ada hal yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Tapi ya masyarakat itu sudah pinter dan cerdas untuk bisa memahami itu. Itu yang pertama. Jadi harus ditangkap. Yang kedua, ya mungkin kita bisa mengusulkan kepada Kapolri ya 25 orang yang katanya mau dimutasi. Ya kalau menurut Cak Ompong jangan dimutasi. Kalau itu memang melanggar kode etik, dipecat. Ya itu jauh lebih baik daripada dimutasi. Kalau dimutasi berarti kan kita menghilangkan jejak. Ya kan? Jadi sebaiknya memang kasus Brigadir J ini kalau bisa segera diungkap. Karena itu akan merusak institusi Polri. Ya, hanya gara-gara ya Brigadir J, Baradae itu saja berputar-putar. Brigadir J, Baradae, Brigadir J, Baradae. Jadi memang kadang-kadang kita sendiri jengah mendengarnya. Ya, saya sangat senang sekali kalau Kapolri mengambil tindakan tegas. Ya, jadi jangan sampai nanti sudah ketiga kali Pak Presiden mengeluarkan statement agar dibuka, jangan ada ditutup-tutupi dan transparan, itu tidak terlaksana. Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri paling tidak tahu banyak bagaimana Pak Jokowi bekerja. Ya, beliau mau yang simple, tidak berbulet-bulet dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Justru kalau memang ada kelemahan di Polri, dengan dibuat transparan, masyarakat itu akan memberi hormat. Oke, demikian. Jadi saran kita, Propam itu hendaknya segera menangkap Irjen Pol Sambo. Ya, dan harus diproses karena beliaulah yang bertanggung jawab. Oke, sampai ketemu dengan Cak Ompong.